Di video kali ini, saya masih akan membahas buku Aksi Massa karya Tan Malaka. Jangan nonton video ini jika Anda takut untuk kritis. Bagi Anda yang akan nonton, pastikan Anda telah memegang pulpen dan buku. Sesuai dengan pepatah, ikatlah ilmu dengan pena agar Anda tidak cepat lupa dengan yang dipelajari di video kali ini. Oke, dalam buku Aksi Massa ada beberapa gagasan utama yang perlu dipahami. Apakah sajakah gagasan itu? Nonton video ini sampai akhir. Berikut adalah gagasan utama dari buku Aksi Massa karya Tan Malaka. Perjuangan kemerdekaan harus dilakukan secara terorganisir dan massal. Perjuangan harus dilakukan secara terstruktur dengan perencanaan yang matang dan melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Nah, siapa yang berjuang di sini? Tan Malaka mengatakan kaum proletariat sebagai kekuatan utama. Kaum buruh dan petani harus menjadi kekuatan utama perjuangan karena mereka yang paling terkena dampak penindasan kolonial dan kapitalis. Namun tidak cukup perjuangan kaum proletariat, harus ada kesadaran nasional dan perjuangan bersama. Kesadaran akan identitas nasional dan perjuangan bersama sangat penting untuk mempersatukan rakyat dan mencapai kemerdekaan. Kata Tan Malaka, gagasan di atas bisa terwujud jika mengutamakan persatuan dan kesatuan di antara perjuangan kemerdekaan. Setelah seluruh pejuang bersatu, maka perlu membangun organisasi yang terstruktur dan disiplin untuk mencapai tujuan. Organisasi yang dimaksud oleh Tan Malaka adalah memiliki pimpinan pusat yang kuat dan terstruktur. Memiliki cabang-cabang di daerah, jaringan dengan organisasi lain, sistem komunikasi yang efektif. Kemudian organisasi yang terbentuk sebagai front perjuangan harus memiliki jiwa kritis dan analitis sehingga dapat menganalisis situasi politik dan sosial secara kritis untuk menentukan strategi perjuangan. Tidak berhenti di situ, untuk mencapai tujuan kemerdekaan, kata Tan Malaka, maka harus berani dan rela berkorban, yaitu menunjukkan keberanian dan kesediaan untuk berkorban dalam perjuangan kemerdekaan. Untuk sampai kepada tujuan kemerdekaan, Tan Malaka merumuskan strategi perjuangan. Pertama, strategi perjuangan massa. Strategi perjuangan yang dimaksudkan Tan Malaka adalah yang pertama adalah mobilisasi massa, yaitu menggalang dukungan massa untuk memperkuat perjuangan. Yang kedua, pembentukan organisasi, yaitu membangun organisasi yang terstruktur untuk mengkoordinasikan perjuangan. Yang ketiga, penggunaan propaganda, yaitu menggunakan propaganda untuk membangun kesadaran nasional dan mempengaruhi opini publik. Yang keempat, penggunaan taktik gerilya, yaitu menggunakan taktik gerilya untuk melawan pasukan kolonial. Strategi yang kedua yaitu strategi politik. Strategi politik Tan Malaka yang pertama, membentuk front persatuan, yaitu membangun front persatuan dengan partai dan organisasi lainnya. Yang kedua, penggunaan diplomasi, yaitu menggunakan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional. Yang ketiga, pembangunan kesadaran nasional, yaitu membangun kesadaran nasional dan identitas Indonesia. Yang keempat yaitu pengkritisan kolonialisme, yaitu mengkritik kebijakan kolonial dan memperlihatkan dampaknya. Strategi yang ketiga yaitu strategi militer. Strategi militer Tan Malaka yang pertama adalah pembentukan pasukan perlawanan, yaitu membentuk pasukan perlawanan untuk melawan pasukan kolonial. Yang kedua, penggunaan taktik sabotase, yaitu menggunakan taktik sabotase untuk mengganggu kegiatan kolonial. Yang ketiga, penggunaan intelijen, yaitu menggunakan intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang pasukan kolonial. Yang keempat, pembangunan basis perlawanan, yaitu membangun basis perlawanan di daerah pedalaman. Yang keempat, strategi sosial ekonomi. Strategi ekonomi politik Tan Malaka yang pertama, membangun ekonomi rakyat, yaitu membangun ekonomi rakyat dengan mengembangkan industri dan pertanian. Yang kedua, penghapusan ketimpangan. Menghapus ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, pembangunan pendidikan. Membangun pendidikan untuk meningkatkan kesadaran nasional. Yang keempat, pengembangan kooperasi. Mengembangkan kooperasi untuk meningkatkan ekonomi rakyat.
Strategi yang kelima yaitu strategi ideologis. Strategi ideologis Tan Malaka yang pertama adalah pembangunan kesadaran kelas. Membangun kesadaran kelas di kalangan proletariat. Yang kedua, pengkritisan kapitalisme. Mengkritik kapitalisme dan imperialisme. Yang ketiga yaitu pengembangan ideologi nasional, yaitu mengembangkan ideologi nasional yang berbasis pada nilai-nilai Indonesia. Yang keempat, pembangunan identitas nasional, yaitu membangun identitas nasional Indonesia. Itulah gagasan utama dalam buku Aksi Massa karya Tan Malaka. Jangan lupa pahami dan praktekkan video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda.